ini kan. nulis dapat apa sih? Kok Sama, udah gue juga nulis pernah kok kayak nggak gitu. dapat apa-apa gitu. Betul. Kapan kayaknya? Iya. Itu saliwah tuh apa sih Mbak sebenarnya? Saliwah itu kalau misalnya ini ya, dalam artian saliwah itu artinya apa dah? Tuh jadi ngebak. Menurut Mbak Rizky sendiri gitu kan, literasi saat ini untuk ke depan tuh apa ya, kasarnya tuh gue menyebutnya masih ada harapan gak sih? Udah jalan. Ya ngomongin apa novel, Komikus, novelis. ya terus itu Iya, novel pertama, itu novel pertama. indie atau emang di Eh, penerbit? iya itu indie emang belum ada sih yang mayor, belum pernah kirim juga gitu. Maksudnya indie bukan nyetak sendiri kan, tapi indie lewat penerbit indie kan? Bukan, iya maksudnya kan kalau misalnya menerbitkan itu kan ada 3, mayor, indie, sama self. Kalau self itu yang kita bayar. Ya aku self sih berarti ya. Self yang kita bayar, kita nentuin harganya sendiri. Oh iya Jadi sih. keuntungan kita mau ambil berapa gitu kan. Kalau indie itu sistemnya itu mirip-mirip sama mayor, tapi Jalurnya penerbit yang indie itu kan? indie iya, cuma dia nggak dijualin gitu. di toko buku konvensional tuh nggak gitu. Setelah novel itu rilis lagi? Nggak langsung. Jaraknya tuh 5 tahun, Pak. Oh, karena kayak itu lanjut. Karena saya itu sempet kayak down gitu. Ngapain sih gue nulis gitu Ini kan? nulis dapat apa sih? Sama, udah gue juga nulis pernah kok kayak nggak gitu. dapat apa-apa gitu. Betul. Kapan kayaknya? Iya. Mana bukti buku yang dulu saya pernah baca menulis bisa kaya? Iya. Itu nulis Komivelis itu pakai itu loh, Samsung Yong 2 tau nggak yang kecil banget setelapak tangan? Pakai HP itu. Pakai HP gitu, sampai ngeditnya itu ketiduran jatuh ke muka plek gitu kan. Enggak maksudnya, tapi pas di storein ke itunya pakai HP juga? Iya, nggak punya laptop dulu. Ya kalaupun ke warnet kan pinjem boardnya bang buat ganti file. Enggak. Tetap pakai WPS itu. Iya tahu. Iya, pakai WPS itu. Oke. Iya. Nah, siap. Oke, lanjut. dari situ untuk novel-novel selanjutnya sih, jadi kayak kan sebenarnya dulu sempet kayak punya pembaca, cuma karena lama nggak nulis, pembacanya kabur. Yang di hiatus 5 tahun itu? Iya, maksudnya udah mulai berkurang lah gitu. Ya udah akhirnya dari situ mulai, yuk coba deh naikin lagi, bangkit lagi deh yuk gitu. Akhirnya terbitlah yang Rumah Tanpa Tawa, ya tahun 2020 kemarin. 2020 ya, awal tahun 2020. Jadi ikut ini aja sih, cari-cari event-event gitu lah ya. Event-event dulu aja gitu. Terbit bareng enggak semacam kayak gitu lah ya? Iya, semacam nulis bareng terbit gitu. bareng gitu lah. Dan sesuai ketentuan-ketentuan. Nah, dari situ kan jadi kayak wah, harus selesai nih. Iyalah. Kalau nggak selesai gimana nih? Wah, udah kadung promosi malu gitu. Iya, benar kan. Terus akhirnya oh ya udah dari situ jadinya nulis gitu kan. Nulis terus. Nah, alhamdulillah untuk awal tahun ini 2 novel udah selesai. Iya. Dan siap terbit. Yang satu udah masuk redaksi. Yang kemarin naskah terbaik kedua itu. Nah, kalau yang satunya masih dalam tahap finishing sih. Finishing ya, oke. Kemarin tuh gue tuh ngeliat di statusnya Mbak Rizky itu tentang saliwah. Itu saliwah tuh apa sih Mbak sebenarnya? Saliwah itu kalau misalnya ini ya, dalam artian saliwah itu artinya apa dah? Tuh jadi ngebak. Bukan. Jadi geleng. Saliwah lagunya Peter Pan bukan kan ya? Bukan. Saliwah. Iya, bukan ya? Apa tuh? Sarina. Ya lanjut, oke. Saliwah. Okay. Saliwah itu apa sih namanya? Istilah dalam dunia fotografi seni itu untuk warna apa ya? Abu-abu muda. Oh, saliwah itu istilahnya kayak gitu. Tapi nah, itu saliwah tuh judul dan tokoh. Enggak, sebenarnya mau awalnya awal itu mau pakai nama, judulnya itu mau pakai nama si tokoh ini, Kasmira. Oh, tokohnya Kasmira. Kasmira. Tapi pikir-pikir
nyari yang estetik sekarang zamannya estetik. Wih, bekerja sendiri Iya. estetik. Iya. Oh, oke. Oh, Saliwah ini bagus nih, lihat yang di nama-nama warna itu loh, Heeh heeh, nama warna estetik gitu. kan istilahnya kan kadang di KBBI Saliwah. kan ada kan, heeh. Iya, Saliwah. Oh, bagus juga nih Saliwah. Akhirnya pilih Saliwah karena Saliwah itu kan warnanya abu-abu enggak, putih enggak kan jadinya. Hidupnya berarti nggak jelas ya? Bukan gitu. Jadi kayak hidup itu tuh balance gitu sebenarnya. Semua itu ada apa Ada ya? di mana kita putih. Ada, kita itu nggak sepenuhnya putih, kita nggak sepenuhnya hitam sebenarnya kan Iya gitu. iya iya, benar-benar. Iya, jadi kayak tokohnya ini kan namanya Kasmira gitu. Kasmira. Dia menentang ayahnya. Kenapa? Jodohan? Perjodohan. Dia menentang ayahnya. Heeh. Gitu. Dia menentang ayahnya, tapi karena dia itu punya cita-cita pengen biar anak-anak sekitar itu juga cerdas gitu. Oke oke. Sedangkan itu kan ambil settingnya tahun ini ya, tahun-tahun 80, 90 atau 70-an lah gitu antara Tapi kan masih belum jauh. lahir atau udah lahir jangan-jangan? Belum, jadi riset. Oke, risetnya apakah dari orang-orang yang emang bener-bener yang tahu ada era kayak gitu atau Enggak googling sih. aja lah? Kan kalau zaman sekarang googling ya. Yes. Iya, googling gitu. Kayak dulu tuh gimana sih style-nya dulu, nama baju Jawa tuh apa gitu, baju pernikahan Jawa tuh apa sih, gitu-gitu. Terus dulu tuh kan ada ambil setting apa tuh, layar tancap Ya, ceritanya. tahu. Dulu layar tancap itu gimana gitu. Kalau di tahun segitu tuh filmnya apa aja gitu. Gitu. Terus snack yang dijual sama orang-orang tuh apa gitu juga dicari sih. Kacang, jagung, Iya, kacang rebus, jagung ya. rebus, ubi rebus gitu. Itu enak tuh. Oke. Iya kayak gitu Saliwah tuh. Kalau boleh spoiler sedikit gitu kan, ini kan sambil mempromosikan karyanya itu kan. Kalau Saliwah sendiri ini secara keseluruhan cerita gitu kan. Secara Cerita keseluruhan. cerita tentang ada tokoh namanya ini, dia pengen ini, ternyata ada kendalanya apa dan conclusion-nya itu gimana Iya. gitu. Jadi Saliwah ini bercerita tentang Kasmira. Kasmira Yes. itu kan dari riset tadi, Kasmira itu artinya cerdas. Untuk anak perempuan artinya cerdas gitu. Dan makanya waktu di blurb ya, Ya, apa tahu sih baca ya di belakang itulah. cover buku. Ya kan makanya dia ada kalimat yang dia bilang, seperti nama yang Romo berikan kepadaku di tengah rasa haru ibu melahirkan raga ini. Jadi Aku pengen cerdas juga gitu. Iya. Jadi dia itu pengen, ayolah cewek itu jangankan zaman dulu, zaman sekarang kayak artis ada yang S2 di luar negeri, jadi ibu rumah tangga dinyinyirin netizen. Nah itu. Jadi maksudnya pemikirannya kayak gitu udahlah gitu. Maksudnya emang yang namanya perempuan itu kan madrasah pertama gitu. Benar. Gimana kalau anaknya bisa ini, kalau bisa cerdas gitu kan. Kalau misal ibunya masih dikekang-kekang masa pendidikan begitu gitu. Sistem apalagi kalau yang di situ kan di Saliwah itu ayahnya tuh Romonya itu kan masih kayak patriarkinya kuat banget gitu. Kolot istilahnya kalau sekarang. Iya, kolot gitu, gitu ya? masih kolot gitu. Ya apalagi Kasmira di situ umurnya udah 28 kan. Kamu tuh harus nikah makanya sampai dijodoh-jodohin kayak gitu. Tapi si Kasmira ini emang udah punya lelaki yang diincer gitu kasarnya? Enggak. Tapi lelaki yang ngincer dia ada? Ada. Jadi pokoknya Romonya itu sampai kayak melakukan segala cara biar si Kasmira nggak jadi guru lagi. Oh, Kasmira ini profesinya guru? Guru. Dia adalah guru gitu. Nah gitu dah. Romonya ngapain tuh? Apakah harus pakai ilmu hitam gitu biar? Enggak lah. Ini masih spoiler nih. Spoiler. Jadi udah tayang sih pernah di grup Love Friends ini Love Friends ya. Jadi Romonya itu sampai kayak minta kepala sekolah tuh buat cari orang buat gantiin si Kasmira. Oh, pokoknya intinya Kasmira ini nggak boleh jadi guru dan emang harus stay di rumah semacam ya ibu rumah tangga lah ya. Sebenarnya enggak, karena dia aja jadi ya kan begitu, tapi dianya udah kayak dijodohin gitu loh. Jadi kamu biar cepet nikah lah, udah keluar gitu. Udah umur juga kan. Gak enak jadi omongan tetangga. Apalagi perempuan kan gitu kan. Iya. Nah gitu. Buat teman-teman yang penasaran itu nanti itu bakal terbit kan Mbak ya? Iya, insya Allah terbit. Doain ya. Ya amin. Jangan nanti dibantu promoin ya di deskripsinya atau apanya ya. Oke. Tapi kalau ngomongin penulisan sendiri, Mbak Rizky kan selama ini kan 5 tahun ya. Gue kenal Mbak Rizky kan 5 tahun kan.
Emang udah 5 tahun? 4? Tadi kan ngomongnya kan 5 tahun. Apaan? Tadi ngomongnya kita 5 tahun kan? 2018. Iya kan tambah 5 2022 kan? Ya gitu kan tadi ngomongnya. Nah, ya udah. Ngomongin nulis itu Mbak Rizky berarti udah lama lah ya. Kita mau sharing juga nih. Dari spare waktu lama itu punya format sendiri nggak sih atau formula sendiri nggak sih kalau kita tuh mau nulis tuh harus apanya dulu gitu atau nggak punya format formula atau gue nulis sudah kerangkanya di otak tinggal ngetik. Kalau selama ini jadi kerangkanya di otak sih. Oh gitu. Jadi ada yang kan sebenarnya kalau misalnya bikin cerita itu ya, kalau misalnya kita ikut struktur kebahasaan gitu kan, pakai strukturnya kan ada kita bikin cari tokohnya dulu, temanya, judulnya, outline-nya yes, gitu. Bener. Kalau Mbak Rizky sendiri nih? Kalau saya sendiri itu kayak gimana ya? Kayak orangnya kan tipenya santai gitu ya. Udahlah mikir aja gitu apa yang ada di otak gitu. Oh ini begini nih, pantasnya gimana? Jadi udah di otak aja sih. Jarang malah hampir nggak pernah yang namanya nulis outline itu. Tapi kan bisa yang di Salila kan kalau gue perhatiin tuh rajin banget gitu kan sehari ya satu bab itu ya, itu. Emang bener-bener udah biasa ini kan gitu kan. Iya, nggak kayak gimana, maksudnya nggak ditulis dulu kerangkanya gitu. Tapi kalau misalnya ketemu penulis pemula gitu, misalkan Mbak Rizky bagi tipsnya dong kalau misalkan saya pengen nulis tuh apa yang harus saya perhatiin dulu gitu kan. Kalau misalnya ada yang minta tips gitu sih, kalau saya mah ala Mbak Rizky. Kalau saya sih gini dulu. Kamu keluar rumah, lihat di sekitar kamu, deskripsikan dalam satu tulisan coba. Karena kan kita ada nulis itu kan ada teknik ya. Tekniknya itu jangan tell tapi kita harus show. Kita jangan cuma sekadar ngasih tahu. Tapi kita juga harus menunjukkan. Pernah nggak sih namanya baca kita sambil ngebayangin? Pernah kan? Kayak seakan-akan ada filmnya di kepala kita. Pernah. Gimana kita bikin yang kayak gitu? Misalnya Budi mengambil handuk, udah itu tell namanya. Tapi kan ada kebayangan juga, Mbak. Kita sambil ngebayangin dong. Iya, kita sambil ngebayangin. Kita gini, Budi ngambil handuk. Iya. Misalnya kita bisa mendefinisikan dari si Budinya. Misal pemuda bertubuh jangkung itu, I see. Ya kan, nggak hanya Budi. Paham. Iya, pemuda bertubuh jangkung itu mengambil kain berwarna hijau dengan bolong di beberapa bagian, disobek di beberapa bagian atau udah belel atau gimana kan bisa. Gitu. Soalnya jadi kelihatan juga ya. Iya, jadi orang ini anduknya warna hijau terus belel kan gitu. Iya, Budi orangnya tinggi, gitu. kulitnya hitam manis apa gimana gitu. I see. Oke. Masih di dunia literasi untuk yang kita kan lagi pandemi ya. Kalau ngomongin literasi itu penerbitan tuh sekarang juga bisa dibilang tuh terpukul gitu kan. Menurut Mbak Rizky sendiri gitu kan, literasi saat ini untuk ke depan tuh apa ya kasarnya tuh gue menyebutnya masih ada harapan gak sih? Kalau harapan gimana ya? Maksudnya apakah nanti ketika para penonton melihat, kayaknya nulis oke juga nih, apakah penulis itu cita-cita impian jadi penulis itu bisa ada harapannya ke depan gitu? Atau cuma sekedar hobi yang nulis gitu? Awalnya sih gini kan, yang dari menulis pengen bikin kaya gitu. Nggak kaya-kaya akhirnya ganti haluan. Gimana biar ragaku nggak ada, tapi namaku masih ada. Ya, itu. Dalam banget. Jadi bagaimana? Dalam banget. Iya. Maksudnya kan kalau kata kan ada yang bilang gajah yang meninggalkan itu ya? Iya, terus menulis itu kan adalah sebuah pekerjaan abadi. Kalau kata Om itu loh. Siapa sih? Om Pramudia. Pramudia Anantatur ya. Katanya gitu kan. Beliau kan ada bikin quote ya. Menulislah karena menulis itu pekerjaan abadi. Gitu. Tapi karena nama kita udah nggak ada tapi nama kita masih ada. Yes, cuma ngomongin nih, pekerjaan itu yang abadi. Tapi kita harus dihadapkan pada sebuah realita. Pekerjaan. Kita mempekerjakan dan kita dibayar. Tapi kan kalau untuk menulis sendiri kalau seandainya kita menulis tapi belum ada hasil. Gimana ya? Gak apa-apa kita sharing aja. Saya juga hasilnya belum masih malu-maluin. Nggak apa-apa, tapi kan saya juga masih malu-maluin. Tapi kan ada beberapa hal yang bisa di sharing. Ya nggak apa-apa, namanya itu impian kita kan gitu kan. Sih. Kadang kan kalau kita bekerja yang insya Allah kita ikhlas tuh pahalanya bayarnya tuh emang langsung di atas gitu kan. Iya betul, karena kan kalau nulis itu kan ada pertanggungjawabannya juga ya.
Iya benar. Iya maksudnya, kita tulis itu kalau bisa yang bermanfaat gitu Yes. biar ya setidaknya kalau nggak dapat di sini dapat di sana Iya, gitu kan. oke oke. Lagian juga sekarang itu platform itu banyak kan Mhm, dan mereka itu, menawarkan kontrak. mhm. Jadi ada kontrak misalnya udah berapa ribu kata gitu bisa ngajuin kontrak dan itu lumayan sih emang dapetnya sebenarnya sih. Tapi platform itu kayak nggak berbahaya banget gitu, Mbak, kalau kita itu Ya itu, salah satu kelemahannya bisa itu loh, kena plagiasi. itu emang kalau menurut Mbak Rizky itu emang emang dari platformnya atau gimana ya? Kalau di webtoon kan sekarang itu nggak bisa di-screenshot kan? Kalau itu saya kurang tahu deh, saya nggak pernah main di platform, Pak, saya di Wattpad aja nggak betah. Oh kenapa? Netizen? Enggak, Emang kenapa? jadi kan maksudnya kan sebelum nyemplung baca-baca yang lain dulu. Ah, Ternyata yang lain kok ini yang apa, yang namanya yang maksudnya yang apa sih, trending-trending kok pas mhm. baca, "Apaan kok berantakan, kok Heeh heeh. begini?" Gitu Oke oke, kan. heeh. Heeh, "Kok berantakan?" Gitu ya. Terus gini, "Ah enggak deh, mendingan kayaknya lebih ada kepuasan tersendiri kalau misal buku saya itu dicetak, ada Heeh, bukti fisiknya, yes. nih loh Ma aku nulis," gitu. Heeh, emang bener sih, kalau inget omongannya Stanley kan, Mmm, soal komik sih, itu sih emang agak nggak perlu disebutin ya, tapi kalau soal komik itu emang agak ini kata Stanley itu kalau diartiin bahasa Inggris itu agak jorok gitu kan. mhm, Cuma emang komik itu lebih lebih emang bagus dilihat, tapi emang lebih enak dipegang gitu. Emang emang sama aja kayak buku kalau digital tuh emang bagus sih, cuma kalau kita udah punya fisiknya itu emang enak gitu kan. betul betul. Ya buat kalian ya, jangan takut untuk menulis kan, walaupun sekedar menulis di status WA gitu ya. Udah nulis status WA julitin orang lagi. Ya, orangnya yang pengen dijulitin di iniin, diprivasiin ya, dikecualiin ya kan. Nah oke, katanya, Mbak Rizky yang kemarin kita obrolin tuh ada hal yang pengen dipromosiin atau apa itu yang Oh ada buku yang ada soundtrack-nya itu iya heeh, itu punya Mbak Rina Rins ya, Mbak Rina tuh siapa tuh? pemilik penerbitan Loveprints yang biasa itu. Jadi emang keren banget sih Ah, penerbitannya iya itu. itu, heeh, Eee, Penerbitan yang udah mewujudkan mimpi banyak orang sih kalau menurut saya. yes. Soalnya yang awalnya Komivelis itu juga dari situ. Oh, Heeh, awalnya Mbak Rina yang, "Yuk diterbitin aja yuk di Loveprints," gitu mmm, awalnya kan. Nah dari situ saya kenal nih Mbak Rina sampai heeh sekarang. Nah heeh, beliau itu belum lama ini, rilis sebuah novel. Kan biasanya kalau misalnya novel diangkat jadi film yes gitu yes, baru kita punya soundtrack. heeh, Nah ini enggak, ini novel punya soundtrack. novel punya soundtrack? Iya dari Varsity Band gitu dan, Oh, band lokal tuh, Mbak? band kayaknya ini deh dia, Indie? indie tapi, eee, punya temenannya siapa, Ivan Seventeen gitu. Ah, Seventeen kenal Heeh sih, heeh, mhm, masih masih ada inilah gitu soalnya kemarin juga waktu waktu rilis juga ada Bang Ivan Seventeen itu juga gitu ikut ngasih sambutan juga kan. heeh, Heeh, nah itu ternyata pas kan gini ya, emang lagunya tentang apa sih? heeh, Kan judulnya kan Dekat gitu ya. Kirain mah cuma tentang ya insan aja, ternyata enggak, artinya lebih dalam dari itu. Ternyata yang dekat itu yang beliau maksud itu kan beliau ini mualaf ya? yes, yang Heeh, Mbak Rina Mbak Rina ini oh, mualaf. oke, I Jadi, see. yang beliau maksud dekat itu ternyata ya itu Sang Maha Pencipta ternyata itu ada di dekat kita sebenarnya Judul gitu. novel sama soundtrack-nya itu beda? Beda. Kalau Kalau soundtrack-nya soundtrack kan kan dekat, dekat, heeh, kalau novelnya itu Kutemukan Diriku. Kutemukan Diriku, oh berarti emang pencarian jati diri itu ya? Iya itu. Tentang kalau boleh tahu tuh emang ceritanya tentang Mbak Rina sendiri atau gimana? Atau Eee, ada tokoh lain gitu? enggak sih, Mbak Rina ini. Soalnya, kalau misalnya apa, dari testimoni-testimoni juga sih Heeh, kan dari keluarga-keluarganya gitu, heeh. dari keluarga Mbak Rina sendiri. Oke dah boleh nanti kalau udah terbit bisa diinfoin atau udah terbit ya? Udah terbit, udah launching tapi saya belum pesen. Tuh Jal, tugas kamu Jal dibantu promosinya. Oke oke. Ya udah, mungkin cukup kali ya gitu Mhm kan. mhm Kalau misalkan Mbak Rizky punya pesan-pesan buat teman-teman yang masih suka nulis tapi masih mhm galau, lanjut gak ya mhm. gitu kan, boleh disampaikan. Kalau pesan saya sih ya, Ah, ya boleh boleh. menulislah karena dengan menulis kamu bisa menemukan jati dirimu yang lain. Gitu. Iya. Quotes quotes quotes. Yang selama ini prinsip yang emang Mbak Rizky pegang yang bisa sampai bertahan menulis saat ini.
Itu sih. Itu doang ya? Iya, soalnya dengan menulis kita itu bisa jadi siapa aja. Saya pernah nulis jadi kakek-kakek, jadi anak kecil, jadi apa, jadi cowok kantoran gitu yang di Berak Tacebok itu, jadi cowok kantoran itu kan. Iya. Gitu. Dan jangan pernah macam-macam sama penulis karena namamu juga Iya, akan abadi. jangan macam-macam sama penulis. Karena kalau nyindir kita jadi satu cerpen. Iya, kan. Cuma bahas satu nama doang. Iya, ya bahas kan? satu nama itu pernah sampai terbit. Oke, nanti itu di next lah ya gitu kan. Ya udah, harapan dari saya juga Mbak Rizky bisa terus nulis, Amin. berkarya. Amin. Ya walaupun kita kan sama-sama merintis kan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Amin. Syukur kalau kita bisa diduet mautkan gitu antara Iya. dan komikan gitu kan. Ya udah, terima kasih ya Mbak Rizky ya. Makasih banyak. Yuk teman-teman. Opi dan teman-teman. Oke. Menarik ya, cukup sekian sih sebenarnya yang gua dapat sampaikan dalam podcast ini gitu kan. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi tentang literasi atau tentang apa aja lah kan gitu kan. Tetap dukung kami. Semoga dalam suatu dekat kita masih bisa membuat konten-konten yang bermanfaat buat tontonan hiburan tentunya di Mata Victor ini, oke? Anak bimbingan revisi dulu, bersenang-senang kemudian.